di Pia Online Paroki Roh Kudus. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang bagaimana hidup kudus dengan meneladani Beato Carlo Acutis. Siapakah Beato Carlo Acutis itu? Beliau menjadi teladan di usia yang sangat muda karena begitu mencintai Ekaristi. Kalian ingin mendengarkan cerita lengkapnya kan? Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dan berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa mengikuti Pia Online ini. Berkatilah kami semua yang akan mengikutinya. Berikan kami hikmah-Mu supaya mengerti firman yang akan disampaikan sebentar lagi. Dan beri kami sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga setiap orang yang telah terlibat menyiapkan acara ini, supaya lewat karya mereka, kami boleh menjadi semakin dekat padamu. Kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ambil Alkitab kalian dan buka Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ya, Tante bacakan ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun memulai berbicara
dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka-cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difirmankan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Inilah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik Biak Roh Kudus, selamat ketemu kembali dalam sekolah minggu online Biak Roh Kudus. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama merenungkannya. Tema sekolah minggu online kita kali ini adalah hidup kudus. Apa itu hidup kudus? Kenapa kita kok harus hidup kudus? Karena Tuhan Yesus berpesan bahwa kita harus kudus seperti Bapa kita yang ada di surga kudus. Bagaimana cara kita hidup kudus? Yuk kita belajar dari Beato Carlo Acutis yang baru saja dibeatifikasi oleh Paus Fransiskus pada tanggal 10 Oktober 2020 yang baru lalu. Kenapa kita kok harus meneladani Beato Carlo Acutis? Karena Beato Carlo Acutis adalah Beato abad milenial yang amat sangat cocok dengan kondisi dan keadaan kita zaman sekarang. Beato Carlo Acutis masih sangat muda dan teladan yang amat penting dari Beato Carlo Acutis adalah, bagi Beato Carlo Acutis, Ekaristi adalah jalan tol menuju ke surga. Dia amat sangat cinta pada Ekaristi. Dia berusaha untuk ikut misa kudus setiap hari. Dia dimanapun dia berada, dia akan berusaha untuk mencari gereja untuk mengikuti misa kudus. Beato Carlo Acutis juga menyisihkan uang sakunya untuk diberikan kepada kaum miskin, anak-anak terlantar, dan orang-orang yang kurang mampu. Dia juga memberikan perhatian kepada anak-anak yang tersisihkan dan dibuli. Dia juga menyadarkan orang tuanya yang pada mulanya jarang sekali ke gereja. Selain itu, Beato Carlo Acutis juga dengan talenta yang dia miliki, dengan kesenangan yang dia miliki akan komputer, dia berusaha untuk mengabadikan seluruh mukjizat Ekaristi yang ada di seluruh dunia. Dia mendokumentasikannya dan memprogramnya dalam website agar semua orang dapat mengetahui dan mempelajari tentang mukjizat Ekaristi. Dengan Ekaristi, kita dapat mendengarkan sabda Tuhan, kita dapat
mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan terlebih lagi kita dapat bersatu dengan Tuhan. Nah, untuk kondisi kita pada saat ini, gimana masa pandemi dan kita tidak mungkin menghadiri misa kudus di gereja, tapi kita bisa mengikuti misa kudus secara online di mana saja, kapan saja. Jadi kalian juga dapat mengikuti Ekaristi setiap hari. Dengan mengikuti Ekaristi kudus, kita akan dapat mengungkapkan segala isi hati kita, baik itu segala keluh kesah kita, segala masalah kita, segala apa yang kita rasakan, segala rasa syukur kita, sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Kenapa Tuhan Yesus menghendaki kita untuk berbahagia, seperti di dalam Injil yang sudah kita dengarkan tadi? Dengan berbahagia berarti kita bersyukur dan kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan dengan segala peristiwa kehidupan yang kita alami. Kita akan berusaha untuk mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan berusaha untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan seperti Beato Carlo Acutis. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kalian yang masih anak-anak dapat hidup kudus seperti Beato Carlo Acutis, dengan rajin mengikuti Ekaristi, dengan berdoa setiap hari, dengan selalu memuji dan memuliakan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalian akan semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Jangan patah semangat apabila kalian gagal. Kadang kita juga masih berbuat dosa, berbuat salah, tetapi segera mohon ampun pada Tuhan. Semoga kita dapat hidup kudus dengan teladan pada Beato Carlo Acutis. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat permainan Toss the Blessing Ring-nya sama-sama ya. Nah, kita cek dulu barang-barang yang sudah kita dapat. Ada gambar anak ya, dan juga gambar tangan. Yang laki-laki dapat gambarnya anak laki-laki, nanti yang perempuan akan dapat gambar anak perempuan. Lalu kita juga dapat 2 lembar karton duplek ukuran folio. Lalu juga dapat ringnya yang sudah berlubang seperti ini, dan juga ada tulisan berisi 8 sabda bahagia yang nanti bisa kita salin di ringnya. Lalu kita juga perlu menyiapkan beberapa bahan seperti gunting, lem, double tape, cutter, dan juga spidol dan krayon atau pensil warna untuk mewarnai gambar. Oke, pertama-tama kita mau mewarnai pola anaknya ya. Kita warnai sama-sama yuk. Ini Kak Fira menggunakan krayon supaya cepat. Jika kalian mau menggunakan pensil warna atau spidol juga boleh. Terserah ya, mau warna apa saja, penting sebagus mungkin. Nah, bajunya juga terserah mau warna apa saja. Ini Kak Fira sudah punya contohnya yang sudah jadi warnai seperti ini. Oke, sekarang kita akan menggunting gambarnya ya. Kita gunting sama-sama, oke? Nah, jadi lalu kita tempel di karton duplek yang tadi.
sini ada garisnya ya. Kita mau melubangi garisnya menggunakan cutter. Jika kalian tidak bisa minta tolong orang yang lebih besar ya, orang dewasa, oke? Karena ini agak-agak tajam, melubanginya agak-agak susah. Kita bisa menggunakan penggaris atau bisa langsung dipotong. Oke, 1 dan 2. Nah, oke. Lalu setelah itu kita potong kembali karton dupleknya, karena karton dupleknya lumayan tebal ya. Nah, ini punya Kak Pira sudah jadi, yang anaknya sudah dilobang juga. Oke, sekarang kita membuat yang sama untuk tangannya. Kita gunting. Nah, sudah jadi punya Kak Pira ada 2. Nah, kita lihat di sini ada garis. Kita lipat ya. Oke. Ini untuk nanti dimasukkan ke dalam lubang yang di bahu. Lalu sama seperti yang tadi kita tempel di karton dupleknya. Lemnya yang rapi ya, supaya dia menempel semua ke karton dupleknya. Lalu kita gunting lagi. Nah, setelah itu kita tekuk lagi ya, sesuai garisnya. Dan kita mau beri double tape di kertasnya yang tidak ada warnanya. Kita masukkan di bahunya. Jangan terbalik ya, tangannya kanan dan kirinya yang sama-sama menghadap atas, jangan yang begini, yang menghadap ke atas. Lalu kita buka double tape-nya dan tempelkan di tangan satunya. Lalu berikutnya kita lekatkan di sini. Nah, sudah hampir jadi. Lalu tangannya supaya seperti orang berdoa kita lekatkan ya, bisa dengan double tape atau dengan lem. Kita menggunakan double tape. Kita beri double tape di tengah-tengahnya. Lalu kita lekatkan. Nah, sudah jadi ini anaknya. Nanti kita akan tempel di dinding ya gambar anaknya. Sekarang kita akan membuat ringnya. Ringnya akan kita isi dengan 8 sabda bahagia. Apa saja ya? Kita bisa cek di kertas fotokopian yang sudah ada disediakan di dalam paketnya yang tadi. Oke, dalam ada apa saja? Kita tulis dengan menggunakan spidol warna-warni ya. Kita boleh hias dengan mau digambar yang bagus juga boleh, dihias dengan tambahan bunga-bunga juga boleh. Oke, sabda bahagia yang pertama apa ya? Miskin di hadapan Allah. Kita tulis. Nah, boleh ditambahin. Kak Pira mau gambar bunga-bunga di sini supaya lebih bagus. Lalu yang terakhir, dianiaya karena kebenaran. Oke, sudah jadi, siap untuk dimainkan. Kita pasang di tembok ya, kita tempelkan di tembok ya.
Bagaimana? Wow, seru sekali ya bermain permainan yang kita buat sendiri. Sekarang kakak-kakak tunggu ya videonya. Upload videonya di Instagram, tag @biakrokudus dan hashtag #GameTosringBiakrokudus. Kakak-kakak tunggu hasilnya. Selamat bermain, sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan tentang hidup kudus, yaitu dengan cara rajin mengikuti misa dan selalu berbagi kepada orang-orang miskin di sekitar kita, seperti Beato Carlo tadi. Yuk, kita tetap semangat dan rajin mengikuti misa online di rumah bersama keluarga. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan sekolah minggu online ini, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kiranya kegiatan ini dapat menjadi penambah kerinduan untuk kembali mendengarkan firman-Mu di kemudian hari. Tuhan, berkati kami semua, anak-anak-Mu, teman-teman, orang tua kami, dan kakak-kakak pembina semuanya dengan kesehatan, semangat, dan sukacita. Semoga kami semua dan teman-teman tidak bosan di rumah selama mengikuti sekolah online. Dan semoga kami semua tetap rajin berdoa dan mengikuti misa. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang mengangkat semua beban kami. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra